Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Maulia Ahyadi dengan NIM 194222127. Di sini saya akan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada usaha bahan bangunan Toko Agung di Kecamatan Rengas Bitung. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Nanang Nurianta. Ya, langsung saja di sini kita buka aplikasi SPSS-nya, kemudian ke variabel view, kemudian selanjutnya yaitu kita masukkan X1, X2, dan Y. Kemudian karena di sini angkanya bulat, kita ubah saja desimalnya menjadi 0. Nah, label di sini yaitu X1. Nah, X1-nya yaitu kualitas pelayanan. X2-nya harga, dan Y-nya adalah kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya kita ubah measure-nya menjadi skala. Nah, setelah kita masukkan di sini dan dirubah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di sini data view-nya sudah terlihat X1, X2, dan Y. Selanjutnya karena kita sudah punya datanya, kita masukkan saja data yang ada di Excel X1, X2, dan Y-nya ke SPSS. Kita copy paste. Nah, datanya sudah masuk semua. Setelah ini, yaitu kita analisis. Ke analyze, regression, kemudian pilih linear. Kita masukkan kualitas pelayanan ke kepuasan pelanggan ke dependen, dan kualitas pelayanan dan harga X1, X2-nya kita masukkan ke independen. Nah, selanjutnya kita ke statistik. Nah, selanjutnya kita checklist yang deskriptif untuk melihat statistik deskriptifnya. Lalu collinearity diagnostik fungsinya untuk uji multikuliniaritas. Kemudian yang selanjutnya yaitu Durbin-Watson untuk uji autokorelasi. Lalu continue, kita ke plot selanjutnya. Kita checklist yang ini dan histogram. Lalu kita masukkan spreadsheet ke Y dan spread dimasukkan ke dalam X. Kemudian selanjutnya fungsinya ini untuk uji scatter plot pada heterodesitas.
Kemudian continue. Kita ke option. Optionnya 0,5 dan entry-nya 0,05 dan removal-nya 10. Kemudian selanjutnya di sini sudah ke continue. Kemudian di sini kita selanjutnya oke. Nah, di sini kita tunggu saja kita sampai semua datanya keluar. Nah, setelah ini semuanya sudah keluar datanya. Nah, seperti ini. Ini sudah ada output dari regresi. Nah, setelah itu kita ada beberapa simpulan dari satu persatu data yang sudah kita analisis. Nah, yang pertama yaitu dasar pengambilan keputusan uji normalitas probability plot. Menurut Imam Ghazali 2011.2161, model regresi dikatakan berdistribusi normal jika data plotting titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Nah, di sini bisa kita lihat ada di data. Nah, ini. Nah, di sini kan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Titik-titik yang di sini mengikuti garis. Nah, jadi kesimpulannya jika titik-titik ini mengikuti garis, sesungguhnya mengikuti garis diagonal, maka adalah bisa disebut yang artinya model regresi berdistribusi normal. Jadi di sini adalah berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di sini adalah pengambilan keputusan uji multikolinearitas, toleransi, dan PIF. Kita lihat ke data koefisien. Nah, bisa kita lihat di sini toleransinya itu 0,663 dan PIF-nya yaitu 1,509. Yang artinya toleransinya ini adalah ininya toleransinya lebih besar dari 0,100 dan PIV-nya lebih kecil dari 10, yaitu dua-duanya ini yang artinya tidak ada gejala multikolinearitas. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan uji heterokedastisitas terplots. Menurut Imam Ghazali 2011.2139, tidak terjadi heteroskedastisitas jika tidak ada pola yang jelas, bergelombang, melebar, kemudian menyempit. Pada gambar scatter plot, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, bisa kita lihat di sini datanya yang, nah, di sini
nolnya tidak membentuk pola yang jelas, menyebar di atas 0 dan di bawah 0 pada sumbu Y, yang artinya ini adalah tidak ada gejala heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu kita ke dasar pengambilan keputusan uji autokorelasi Durbin-Watson. Menurut Imam Ghazali 2011, 111, tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak antara 2 sampai dengan 4 kurangi 2. Kita lihat di sini data di model summary. Nah, di sini Durbin-Watson-nya yaitu 2,062. Nah, pembahasan dan kesimpulan uji autokorelasi. Nilai DU dicari pada distribusi nilai tabel Durbin-Watson berdasarkan K dan N dengan signifikan 5%. K-nya di sini 2, melihat dari DF, dan N-nya yaitu 50 dengan signifikan 5%. Nah, kita lihat tabel BW dari K2 dan 50. Nah, kita lihat 2, 50. Nah, di sini 1,628. Lebih kecil dari Durbin-Watson, yaitu Durbin-Watson-nya Durbin-Watson-nya yaitu 2,062. Tinggal kita kurang 4 dikurangi DU, yaitu hasilnya 2,372. Yang artinya di sini tidak ada gejala autokorelasi. Selanjutnya, pengambilan keputusan uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikan. Menurut Imam Ghazali 2011, 2, 101, jika nilai sig kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Nah, bisa kita lihat di sini sig-nya yaitu kurang dari 0,05. Yang artinya di sini adalah kualitas pelayanan X1 berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y, harga X2 berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y. Oh ya, kita bisa lihat di sig yang ini. Maaf tadi salah. Nah, kita bisa lihat sig di koefisien yang pertama kualitas pelayan X1 sig-nya 0,000 dan harga X2 0,000. Yang artinya kualitas pelayanan X1 berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y dan harga X berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y. Selanjutnya kita ke pengambilan keputusan uji T parsial regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Menurut Wiratna Sujarweni 2014, 105, jika nilai T hitung kurang dari T tabel, maka artinya variabel independen X secara parsial
lebih dari T tabel, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen Y. Rumus mencari T tabel alfa bagi 2 N kurangi K kurangi 1 sama dengan alfanya 0,05 bagi 2 di 50, 50-nya dari N dan 2 K-nya 2 dan dikurangi 1 sama dengan 0,0025 0,47. Nah, di sini kita bisa lihat ini tabel T. Kita bisa lihat tabel T 0,025,247. 47 yaitu 2,01174. Selanjutnya kita ke pengambilan keputusan uji F simultan regresi linear berganda berdasarkan nilai signifikan. Menurut Imam Ghazali 2011, jika sig kurang dari 0,05 maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Bisa kita lihat di data ini bahwa sig 0,0 sig kualitas pelayanan X1 yaitu 0,000 dan harga X2 yaitu 0,000 yang artinya kesimpulannya yaitu kualitas pelayanan X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y. Selanjutnya, pengambilan keputusan uji F simultan regresi linear berganda berdasarkan nilai hitung dan tabel. Menurut Wiratna Sujarweni 2014, jika nilai F hitung kurang dari F tabel, jika F hitung lebih dari F tabel, maka artinya variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen Y. Rumus mencari T tabel yaitu K N dikurangi K. K-nya yaitu 2, N-nya 50, dan K-nya 2. Jadi 2,5 kurangi 2 sama dengan 2,248. Kita bisa lihat di tabel F. Tabel F dari 2,48. Nah, di sini yaitu 3,19. Jadi, kesimpulannya adalah kualitas pelayanan X1 dan harga X2 secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Y. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.